Engkau sungguh indah, Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh luar biasa buat kami Tuhan. Kalau hari ini kami ada di tempat ini, karena Tuhan begitu mengasihi kami, karena Tuhan begitu memperhatikan kami. Dalam kelemahan kami, dalam ketidakberdayaan kami, dalam lembah kekelaman yang kami alami, ada Tuhan yang hadir. Engkau juga yang hadir di tempat ini Bapa, melawat setiap kami untuk tertuju kepada kebenaran firman-Mu, membuka hati kami sehingga firman-Mu menjadi bagian kekal yang tidak pernah bisa diambil oleh apapun dari dunia ini. Biar firman-Mu hari ini mengkalibrasi hati kami, menyelaraskan hati kami dengan hati Tuhan. Biar semua kami yang duduk di tempat ini fokus, tidak main HP, tidak memikirkan yang macam-macam, tetapi tertuju kepada firman-Mu. Kami siap Bapa mendengar firman-Mu. Kami siap diberkati, dipulihkan, diubahkan, dan disembuhkan. Di dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang siap diberkati katakan amin. Silakan duduk. Selamat pagi. Pagi yang diberkati buat kita semua. Hari ini hari yang berbeda karena kita ibadahnya jam 7 pagi. Saya berdoa supaya tidak lama lagi gereja kita itu ibadahnya 2 kali, 3 kali. Amin Bapak Ibu. Jam 9 ada ibadah, jam 9 ada ibadah, jam 7 ada ibadah, jam 12 ada ibadah, sore ada ibadah. Amin. Luar biasa. Nah saudaraku, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang satu judul yang tidak mengenakkan. Judul yang kalau kita dengar gagal. Pak, nggak usah ngomongin gagal. Ngapain kita ngomongin gagal, saudara? Tapi saya mau cerita, beberapa waktu yang lalu kami kunjungan dengan AA Asep, bertemu dengan satu orang anak muda, pinter, cerdas, cum laude. Dia dapat beasiswa, tapi saudara tahu, sampai hari ini sudah bertahun-tahun dia mengurung diri di rumah, tidak bekerja. Kalau kami datang, kemarin kami datang, dia malah ngumpet ke kamar, saudara. Kenapa? Karena dia pernah mengalami yang namanya kegagalan, kecewa, sampai dia nggak mau ketemu orang, nggak mood, nggak mau bekerja lagi. Karena itu hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana kita bersikap terhadap kegagalan. Bapak Ibu siap diberkati? Amin. Puji Tuhan. Tahukah saudara bahwa siapa ini? Thomas Alva Edison gagal 10.000 kali. Siapa itu yang KFC itu? Siapa namanya? Bapak Ibu tahu? Namanya Kolonel Harlan. Dia gagal sebanyak 1009 kali. Tokoh-tokoh besar ini juga mengalami kegagalan. Juga yang terkenal Albert Einstein dan Isaac Newton juga adalah orang-orang yang gagal, tidak bisa bersekolah, dianggap cacat mental. Ya, Albert Einstein itu dianggap cacat mental, ditolak di sekolah normal. Ia pernah gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi. Isaac Newton, sebelum menjadi penemu hukum Newton, ia pernah tidak bisa belajar dengan baik dan dianggap bodoh, diejek, dipukuli oleh teman-temannya. Juga yang terbaru di abad ini adalah Jack Ma, ditolak oleh banyak perusahaan. Lalu ada Bill Gates. Bapak Ibu pasti kenal orang-orang ini. Mereka adalah orang-orang yang gagal. Di antara kita apakah ada orang yang tidak pernah gagal? Tadi kita belajar dari seorang Petrus. Petrus itu baru saja dipuji oleh Tuhan. Petrus, di atas batu karang ini aku akan memberikan iman. Disebut batu karang, saudara, karena ia bisa menjawab pertanyaan Yesus dengan baik dan benar. Menurutmu siapa aku ini? Kalau kata orang guru, kalau kata orang kamu itu tokoh, salah seorang dari nabi. Tapi Petrus, menurut kamu siapa aku ini? Lalu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Tuhan Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Tapi baru saja Petrus dipuji oleh Tuhan, disebut batu karang. Tidak lama sesudah itu Petrus disebut apa, saudara? Disebut batu sandungan.
disebut sebagai batu sandungan. Ayat 23, ayat 22. Tuhan, ya ayat 21 ya. Ayat 21 saya baca. Sejak saat itu Yesus mulai menyatakan kepada kami murid-muridnya bahwa ia sudah. Oh, nanti di ayat setelah itu. Tuhan tidak mungkin Allah. Di ayat saya lihat di Alkitab saja. Ini susah lihat di HP ya. Di ayat yang ke-25, 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Baru saja Petrus dipuji oleh Tuhan, tetapi tidak lama setelah itu Petrus gagal mengikuti kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan bilang, kamu adalah batu sandungan. Bicara soal gagal, saya juga adalah orang yang gagal, Bapak Ibu. Saya pernah jadi ketua Natal pas waktu anak muda gitu ya. Tapi saya itu adalah orang yang grogian, saudara. Ini anak-anak muda sini luar biasa, nggak ada yang grogian. Oh, saya waktu dulu seumur siapa ya? Mungkin lebih muda dari Ucok ya, Bang Gilbert ya. Saya itu orang yang grogian. Saya disuruh kata sambutan, ini gemeter semua. Sampai sekarang Bapak Ibu kalau saya ingat itu gitu ya. Kok nggak bisa lupa, kok nggak bisa hapus dari memori saya gitu. Sangat memalukan. Waktu saya SMA, saya ditugasin untuk petugas ngambil foto di sekolah ya. Saya itu kalau mengambil foto baru pertama kali, tapi diminta melayani untuk ngambil foto, dokumentasi, foto saya itu gini. Jadi cewek-cewek yang waktu itu grogian dia. Aduh, malu banget saya. Kenapa sih? Saya nggak bisa lupakin memori itu gitu ya. Kalau gimana caranya menghapus gitu kita nggak bisa gitu. Saya juga pernah gagal dalam menginjili tukang becak pada waktu itu di Medan. Saya menginjili tukang becak, akhirnya waktu menginjili itu bukan fokus kepada orangnya, tetapi berfokus kepada penginjilannya. Berdebat, akhirnya bukannya membawa damai sejahtera, tapi membawa percekcokan gitu ya. Akhirnya ada tukang parkir, kamu ngapain kamu? Ini kan udah Islam, ngapain kamu? Udah kamu dimarahin saya, saudara. Saya pernah gagal. Waktu melayani Tuhan, mengembalakan juga saya pernah gagal waktu berkunjung kepada ibu, suami, istri. Karena waktu itu suaminya lebih muda dari dia. Terus saya ngomong sesuatu yang salah kepada ibu itu. Bu, ini anak yang keberapa? Aduh, Pak, ini suami saya gitu ya. Kenapa saya ngomong gitu? Itu kesalahan-kesalahan yang pernah saya alami, saudara. Sering sekali waktu melayani, waktu melakukan tugas-tugas pelayanan penginjilan kita fokusnya kepada proses penginjilannya, bukan kepada orangnya gitu ya. Nah, itu yang sering akhirnya melukai orang lain, melukai sana sini. Nah, tapi tahukah saudara bahwa kegagalan Tuhan izinkan dalam hidup kita supaya kita membawa kita kepada maksudnya. Tapi manusia itu enggan untuk gagal. Manusia itu suka dengan yang namanya kesempurnaan. Sebagai anak menuntut orang tuanya untuk sempurna. Tapi pertanyaannya, sudahkah saudara menjadi anak yang sempurna? Sebagai orang tua kepingin anaknya sempurna. Tapi pertanyaannya, sudahkah saudara menjadi orang tua yang sempurna? Sebagai guru sekolah minggu kepingin menuntut anak sekolah minggunya dengan sempurna. Tapi apakah saudara sudah menjadi guru yang sempurna? Sebagai gembala mungkin menuntut jemaat supaya sempurna. Tapi sudahkah saya menjadi gembala yang sempurna? Sebagai jemaat mungkin menuntut gembalanya sempurna. Tapi sudahkah saudara menjadi jemaat yang sempurna? Nah, kalau saudara menyadari akan keterbatasan, ketidakmampuan kita nggak akan jadi orang yang suka menuntut sana sini. Amin.
Karena memang manusia itu suka sekali, kepingin untuk diakui hebat. Oh, aku ini ciamik ini gitu ya. Aku ini hebat, aku ini perkasa, sempurna. Tapi manusia lupa, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, gak ada manusia yang sempurna, bro. Gak ada orang sempurna. Kan manusia itu iblis cobai dengan 3 hal: to have, to somebody, dan to feel. Padahal manusia tidak ada yang sempurna. John F. Kennedy berkata, hanya mereka yang berani gagal dapat meraih keberhasilan. Kehidupan kita nggak ada yang sempurna, nggak ada yang nggak pernah gagal. Tapi justru waktu kita berani gagal, itu akan membawa kita kepada keberhasilan. Robert Schuller berkata, apapun, bangun lagi. Apapun masalahmu, ingat bahwa semua orang pasti jatuh. Bedanya mau bangun atau tidak. Masalah besar tidak akan bertahan, tapi orang besar akan bertahan. Ya, seorang tokoh Abraham Lincoln ya, presiden AS ya, berkata, tidak penting berapa kali engkau gagal, tetapi yang penting apa saudara? Berapa kali kamu bangkit dari kegagalanmu. Haleluya. Kita perlu gagal saudara. Karena apa? Waktu kita gagal, kita berani, berarti tidak hanya kita yang sudah mencoba. Setiap kegagalan adalah suatu langkah untuk menuju kesuksesan. Kegagalan membuat kita semakin teguh dan fleksibel. Kegagalan mengajarkan kita bagaimana menghadapi kekecewaan. Kegagalan membantu kita mengidentifikasikan kelemahan kita. Kegagalan membuat kita semakin tekun. Kegagalan memantik kreativitas dan pemecahan masalah. Kegagalan mengajarkan kita untuk rendah hati dan empati. Kegagalan menjaga kita untuk tetap dalam pola pikir bertumbuh. Kegagalan mengajarkan kita supaya mensyukuri keberhasilan. Petrus diakui sebagai batu karang. Kenapa saudara? Karena ia bisa menjawab pertanyaan pertanyaan Yesus. Karena Petrus bisa memberikan jawaban yang tepat. Jawaban yang diberikan Petrus itu lahir dari pengenalan akan Kristus. Bukan kata orang. Kristus buat Petrus bukan kata orang. Kristus buat Petrus bukan kata temennya, tetapi kata dirinya saja. Berasal dari pengenalan, pengalaman akan Tuhan. Sekarang kalau ditanya siapa Yesus buat saudara, apa jawab saudara? Karena terus terang, pertanyaan ini akan menentukan saudara, apakah saudara kuat, apakah saudara akan bijak dalam menghadapi kegagalan dalam hidup saudara. Jawaban akan menentukan bagaimana saudara dimampukan untuk mengatasi kegagalan. Siapa Yesus buat saudara? Kalau saudara ditanya, siapa Yesus menurut Pak Abner? Siapa Yesus menurut Pak Dharma? Ada orang berkata, Pak, tahu nggak Pak, sejak saya percaya Yesus, toko saya ini nggak pernah dicolong orang. Buat Bapak itu apa? Yesus itu satpam, saudara. Ada orang berkata, Pak, setelah saya percaya Yesus Pak, usaha saya diberkati Pak. Buat orang itu, Yesus itu adalah cukong, saudara. Pak, waktu saya percaya Yesus, saya sembuh Pak dari penyakit saya. Buat orang itu, Yesus itu adalah dokter. Pak, setelah saya ikut Yesus, saya jadi pinter. Berarti Yesus itu guru buat orang itu. Tapi saudara, tidak cukup hanya di situ saja. Puji Tuhan kalau saudara mengenal Yesus sebagai dokter, sebagai guru, sebagai cukong. Tapi saudara, tidak cukup hanya sekedar di sana saja. Karena ada satu waktu dalam hidup kita, ternyata kita belum diberkati seperti orang lain. Kita bisa menjadi kecewa. Kita bisa menjadi komplain sama Tuhan.
Ternyata penyakit yang kita alami belum mengalami pemulihan seperti yang kita harapkan. Kita bisa kecewa sama Tuhan karena kita hanya mengenal Tuhan tidak sempurna. Hanya mengenal Tuhan di satu bagian saja. Saudara terima Yesus sebagai apa selama ini? Waktu saudara mengalami kegagalan, dari situ saudara bisa mengerti siapa Yesus buat saudara selama ini. Karena kegagalan itu pasti datang. Saya nggak berdoa Bapak Ibu untuk gagal, tapi kegagalan itu pasti datang, saudara. Ia seperti hujan yang pasti turun. Ia pasti turun seperti hujan. Kita nggak tahu kapan terjadi hujan. Tunggu aja tanggal mainnya. Tapi yang namanya kegagalan pasti ada dalam kehidupan kita. Ketika doamu belum dijawab Tuhan, ketika usahamu belum berjalan dengan baik, saat belum mampu memberikan yang terbaik, waktu kita gagal paham terhadap siapa Tuhan dalam hidup kita, saudara akan berlarut-larut dalam kegagalan, saudara akan berlarut-larut dalam kekecewaan, saudara akan masuk dalam kekelaman, keterpurukan. Tapi kalau saudara melihat, mengenal siapa Yesus dalam hidup saudara, saudara bisa memandang, melihat kegagalan itu dari perspektif yang berbeda. Ya, ini maklum Bu, ini mulut kampung ini. Perspektif yang berbeda, saudara. Saudara akan melihat kegagalan itu bukan sesuatu yang akan menghancurkan saudara, tetapi sesuatu yang mempersiapkan saudara untuk menerima keberhasilan yang luar biasa. Amin. Coba kalau apapun yang kita kerjakan langsung berhasil. Akhirnya kita sombong, lupa sama Tuhan, bermegah diri. Akhirnya kita nggak mau berdoa. Saya nggak berdoa saja diberkati Tuhan. Saya nggak ibadah aja diberkati Tuhan. Kita menjadi orang yang mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, makanya dikatakan di dalam Matius 16 ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Inilah yang dimengerti, dikenal oleh Simon tentang siapa Yesus dalam hidupnya. Makanya Petrus ini sebenarnya adalah seseorang yang gagal. Waktu Yesus bertemu dengan Petrus di perahunya, dia gagal, saudara. Waktu Petrus ikut Yesus, mendengar pengajaran Yesus, setelah dia mengenal Yesus, tidak lama sesudah itu dia gagal juga. Waktu Yesus berjalan di atas air, Petrus ayo jalan, melangkah kaki, dia gagal juga, saudara. Dia adalah orang yang gagal dalam hidupnya. Jadi kalau hari ini saudara merasa gagal hidupmu, saya juga adalah orang yang gagal. Sebagai suami saya juga gagal. Saudara bisa tanya Bu Deborah. Sebagai papa juga saya gagal buat anak-anak saya. Saya ini orang yang gagal, saudara. Sebagai anak saya juga pernah gagal. Sebagai hamba Tuhan juga saya pernah gagal, saudara. Tapi apapun kegagalan yang saudara alami, saudara harus tahu hari ini, kalau Petrus Tuhan tetap kejar. Kalau Petrus Tuhan tetap pakai, di dalam kegagalanmu pun Tuhan bisa pakai. Tuhan bisa pakai kegagalanmu untuk maksud dan rencana Tuhan. Buat Petrus, Yesus itu bukan sekedar aksesoris, bukan sekedar tambahan dalam hidupnya, bukan juga alat dalam hidupnya untuk menjadi lebih baik, saudara. Petrus tidak menggunakan Tuhan sebagai alat dalam hidupnya. Kalau kita hanya mengenal Kristus itu sebagai cukong, sebagai dokter, sebagai pengajar, sebagai dosen, kita sering sekali menggunakan Tuhan itu untuk alat kita, saudara. Ini yang menjadi kesalahan yang sering kita nggak sadari dalam hidup kita. Kalau kita menggunakan Tuhan itu sebagai alat, sebagai aksesoris, kita sudah missing the point. Kita sudah salah paham, gagal paham. Bahkan saudara, mungkin saudara akan kaget bahwa kekristenan itu, saudara, kekristenan itu bukan sekedar mengikuti dan menaati perintah-perintah, saudara. Semua agama di dunia ini fokusnya kepada perintah-perintah, kepada menaati. Ada orang bilang, saya mau meneladani Yesus. Benar nggak, saudara? Meneladani Yesus.
Benar nggak kita bisa menjadi meneladani Yesus? Pasti saudara gagal. Saya mengikuti Dea saja pasti saya gagal. Apalagi mengikuti Yesus. Pasti kita gagal. Makanya dikatakan di dalam Galatia, aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sebab kamu telah mati, dalam terjemahan lain, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi apa sebenarnya? Kalau kita nggak bisa meneladani Yesus, bagaimana kita mesti hidup? Kalau kita nggak bisa hidup menaati perintah-perintah, menaati hukum-hukum dalam hidup itu, bagaimana kita harus hidup? Maka kekristenan itu lagi-lagi bukan agama. Kalau kita mau hidup dalam kekristenan yang sesungguhnya, menghidupi Injil bukan sekedar menaati perintah-perintah, bukan hanya meneladani Yesus, saudara, bukan hanya mengikuti Yesus, tetapi kita mengerti satu hal kebenaran, bahwa di dalam Yesus terjadi pertukaran ilahi, divine exchange. Kita berdosa, menerima kebenaran Yesus. Yesus yang benar menjadi berdosa, sehingga Yesus mengirim rohnya, sehingga kita menjadi baitnya. Identitas kita sebagai orang percaya bukan lagi orang berdosa, tetapi orang yang benar. Secara posisi kita adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Memang secara faktanya kita masih berdosa, tetapi secara de jure kita adalah orang yang dibenarkan. Nah, kalau demikian, maka saudara, Yesus bukan hanya teladan, tetapi saudara, kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Yesus bukan hanya teladan, Dia adalah hidup kita yang baik. Amin. Kalau Yesus yang hidup, terjadi pertukaran. Yesus menggantikan posisi kita, dan Yesus yang menggantikan posisi kita sekarang itu ada di dalam diri kita. Jadi kita ini adalah Kristus kecil. Makanya Kristen, Kristus kecil. Bukan sekedar kita menaati Kristus, meneladani Kristus, tetapi biarkan Kristus hidup di dalam diri kita. Bilang sama samping kirinya dan kanannya, biarkan Kristus hidup di dalam diri kamu. Karena Yesus itu sempurna, saudara. Kalau kita meneladani yang sempurna, pasti kita gagal. Tidak mungkin bisa kita tiru. Tidak mungkin bisa kita tiru dengan baik. Manusia saja kalau kita tiru pasti kita gagal. Kalau saya ikut-ikutin ya, meniru seseorang, pasti saya gagal. Apalagi meniru Yesus. Saudara, bukan sekedar meniru Yesus karena kita pasti gagal, tetapi biarkan Yesus hidup di dalam diri kita. Kalau kita sekedar meniru Yesus, kita pasti gagal. Mungkin kita akan menjadi frustasi. Makanya saya menemukan beberapa orang Kristen itu frustasi, katanya ada damai sejahtera, tetapi ternyata nggak ada damai sejahtera. Karena frustasi, kok aku nggak bisa ya seperti Yesus ya. Berusaha menggunakan kekuatannya untuk meniru Yesus gitu loh. Pasti gagal. Berusaha menaati aturan-aturan, perintah-perintah, pasti gagal. Tetapi saudara, ketika Yesus menjadi hidup kita, maka Dia akan berkarya di dalam hidup kita. Amin. Kalau Tuhan yang berkarya di dalam hidup kita, maka Tuhan yang tidak pernah gagal akan memampukan kita melewati kegagalan kita, bahkan menggunakan kegagalan kita untuk maksud dan tujuan dari Tuhan. Siapa Yesus buat saudara? Apakah Dia adalah sumber segala sesuatu buat saudara? Apakah Dia hidup saudara selama ini? Atau hanya seperti pengusaha tadi? Atau hanya seperti pengalaman beberapa orang tadi? Dia itu guru, dia itu dokter, dia itu cukong buat saya. Apakah hanya sekedar itu? Seharusnya Yesus itu lebih daripada itu. Yesus itu adalah segalanya buat kita. Amin. Dialah hidup kita, saudara.
Dialah sumber pemulihan kita. Dialah sumber otoritas kita. Dialah sumber pengharapan kita. Dia adalah sumber panutan dan teladan dalam kehidupan kita. Jangan biarkan Yesus hanya sekedar pelengkap, menjadi sekedar alat. Kalau Yesus itu alat pelengkap, bukan Tuhan Yesus yang kita sembah, tetapi diri kita yang kita sembah. Makanya di dalamnya tidak ada kuasa. Nah, buat Petrus, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, tadi kita sudah baca. Makanya dia dijuluki batu karang. Akhirnya Petrus diberikan apa? Kunci kerajaan sorga. Apa artinya kunci kerajaan surga? Menerima otoritas. Apa yang kau lepaskan di ayat yang ke-19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia, ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia, ia akan terlepas di sorga. Makanya waktu kita mengenal Yesus dengan benar, dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup dalam hidup kita. Kita menerima kuasa dalam hidup kita. Kuasa itu dinyatakan lewat Roh Kudus, ya. Luar biasa pribadi Petrus. Tapi tahu nggak, Petrus juga gagal dalam mengikuti tuntunan Tuhan. Tapi dalam kegagalan Petrus, ya, Petrus disebut batu karang. Tetapi akhirnya Petrus menjadi batu sandungan. Pada saat kita gagal, pada saat kita kecewa, pada saat kita jatuh, justru disitulah Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Ya. Di dalam Alkitab kita menemukan tokoh-tokoh yang gagal, saudara. Daud gagal, Musa juga gagal. Banyak. Dalam perikop ini kita juga menemukan Petrus. Petrus itu gagal. Kapan Petrus gagal? Di ayat yang ke-22, saudara. Saya baca dari ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan di pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yesus menyatakan ini kepada murid-muridnya. Sebentar lagi aku ini akan dibunuh, diserahkan. Lalu Petrus ngajak, Yesus. Sebenarnya cara Petrus ini udah benar. Ngomong empat mata, kalau ada sesuatu yang gak berkenan itu diajak untuk ngomong empat mata, itu udah benar, saudara. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah Petrus menggunakan pikirannya. Sepertinya Petrus baik, mencoba melindungi Tuhan, mencoba untuk membela Tuhan Yesus dalam hidupnya. Tapi saudara, Tuhan bilang apa? Nyahlah iblis, kamu sudah menjadi batu sandungan. Kenapa? Karena Petrus berusaha membela, melindungi Yesus dengan agendanya pribadi. Dia berusaha melindungi Yesus dengan hikmatnya, dengan pikirannya. Kapan saudara kita menjadi batu sandungan, saudara? Mungkin saudara berkata pada waktu kita minum minuman keras, Pak. Ketika hidup kita nggak bermoral, Pak. Ya benar, saudara. Tapi saya mau kasih tahu. Kita menjadi batu sandungan mulai waktu kita menggunakan pikiran kita, kekuatan kita untuk melayani Tuhan. Kita sudah menjadi batu sandungan. Karena orang-orang yang demikian akan selalu mencuri kemuliaan Tuhan. Karena saya, coba idenya kalau bukan dari saya. Kalau bukan caranya dari saya, kalau bukan kekuatannya dari saya, kita akan cenderung mencuri kemuliaan Tuhan. Makanya orang-orang demikian pasti akan menjadi batu sandungan. Mengikuti Yesus dengan agenda. Petrus itu mengikuti Yesus dengan agenda pribadi. Dia pikir Yesus itu Mesias yang akan memulihkan kerajaan bagi Israel. Bukan agenda Tuhan, agenda dirinya. Ya, dengan maksud, tujuan, caranya, kekuatannya. Maka Petrus gagal, saudara. Betapa sering kita gagal di dalam hidup kita. Ketika kita menjadi anak, ketika kita menjadi kakak, ketika kita menjadi adik, ketika kita menjadi suami, kita seorang menjadi bapak, seorang ibu. Pasti kita pernah gagal. Kalau kita mau jujur, pasti kita pernah gagal. Sering kita seharusnya menjadi batu sandungan, batu sentuhan, kita malah menjadi batu sandungan.
Tapi saudara, kegagalan itu justru menyadarkan kita, menyadarkan saudara dan saya bahwa kita ini tidak mampu, tidak sanggup. Justru kegagalan itu menolong kita untuk menyadari akan kelemahan kita, ketidakberdayaan, ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita akan mulai, Tuhan benar Bapak, aku gak mampu, kekuatanku terbatas, caraku terbatas, tujuanku sering sekali gak karu-karuan, maka aku mau mencari tujuan Tuhan dalam hidupku. Karena itu aku mau mencari hikmat Tuhan dalam setiap pergumulan yang aku hadapi. Karena itu aku mau berharap kepada kekuatan Tuhan dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepadaku. Sehingga kita menjadi orang-orang yang hanya berharap kepada Tuhan, hanya memandang kepada Tuhan yang tidak terbatas, hanya berharap kepada pribadi yang tidak pernah gagal, yang mampu mengangkat kita. Kalau dia sanggup memakai Petrus yang gagal, dia juga sanggup memakai saudara yang gagal. Bahkan dia sanggup menggenapi rencananya atas setiap kegagalan yang kita alami. Saudara tahu, Paulus itu juga seorang yang gagal, saudara. Tapi saudara tahu nggak? Kita harus sadari, kegagalan dan keberhasilan itu nggak bisa dipisahkan. Kegagalan. Jadi jangan takut kalau saudara kita harus menghadapi kegagalan. Waktu kita melayani, waktu kita mau melangkah dalam kehidupan kita, jangan takut dengan yang namanya kegagalan. Karena kegagalan pun Tuhan bisa pakai untuk membawa kita kepada maksud-maksudnya. Makanya Paulus berkata, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku kuasamu menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin, saudara. Justru dalam kegagalan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kuasaku menjadi sempurna, kata Tuhan. Makanya Paulus berkata, sebab aku lebih suka bermegah atas kelemahanku. Biasanya manusia bermegah karena apa? Kemampuannya, kekuatannya, keperkasaannya. Tapi sesungguhnya itulah kerajaan Tuhan itu kerajaan yang terbalik. Kita justru bermegah karena apa? Kelemahan kita, kegagalan kita, ketidakberdayaan kita. Kalau mungkin tadi saudara mau berangkat ke sini gagal juga, mungkin kemarin juga saudara gagal, saya berkata congratulations, selamat ya. Karena apa? Justru dalam kegagalan kita, kasih karunia Tuhan bekerja sempurna saat kita mengalami kegagalan. Waktu yang sama, waktu kita mengalami kegagalan, waktu yang sama juga menyadarkan kita bahwa kita butuh kasih karunia Allah di dalam hidup kita. Kita nggak mampu, kita terbatas, sehingga kita hanya memandang kepada Tuhan. Waktu kita gagal, justru dalam kegagalan kita, kita sadar akan kebutuhan kasih karunia Allah dalam hidup kita. Tahu nggak saudara, kenapa kita sering alami kegagalan? Agar kedagingan kita, manusia lama kita, justru mengalami kematian. Justru pada waktu kita mengalami kegagalan, kita sadar akan kebutuhan kasih karunia Allah dalam hidup kita. Makanya waktu kita gagal, Tuhan mau mewujudkan kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Waktu kita gagal, justru kita mengharapkan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Justru waktu kita gagal, kita akhirnya mencari apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Apa yang menjadi maksud tujuan. Kita tidak lagi menggunakan maksud, tujuan, cara, kekuatan dari diri kita. Itu adalah unsur dosa, saudara. Tapi kita akan mencari unsur Allah dalam diri kita. Apa yang Tuhan mau lewat berkat, lewat masalah, lewat tantangan yang kuhadapi. Makanya betapa penting saudara kita bergerak dalam progres gereja kita. Di sini saudara akan melahirkan orang-orang yang semakin hari menghidupi Kristus dalam dirinya. Waktu saudara mau terproses dan terprogres dalam
poros gereja. Saudara akan menjadi orang Kristen yang Tuhan bawa kepada level iman yang selanjutnya. Waktu kita mau rela dibangun di dalam ibadah raya, komunitas, PA, saudara. Ini rahasia, saudara. Ini melatih kita untuk bergantung, menemukan tujuan, maksud, cara, kekuatan dari Tuhan melalui hidup kita. Lewat ibadah, melalui PA, kita didorong untuk melayani, mengasihi, mengampuni. Kita dimampukan untuk menjangkau, kita dilatih, kita diutus. Ini akan terus memproses kita, membawa kita kepada Kristus. Waktu saudara sulit untuk mengampuni, di lewat PA saudara menemukan kenapa kita mengampuni. Lewat komunitas saudara akan menemukan orang-orang yang bersaksi, saya kemarin juga pernah disakiti, tapi saya belajar mengampuni. Saudara didorong lewat 3 poros ini, sehingga kita tidak hanya menjadi pendengar seperti minggu yang lalu. Kita tidak hanya menjadi orang yang mengetahui firman Tuhan, tetapi orang yang menghidupi pengajaran. Poros ini begitu powerful, saudara. Melahirkan orang-orang yang menghidupi Kristus di dalam kehidupannya. Makanya, saudara, mari kita menjadi orang-orang yang jangan takut gagal. Karena lewat kegagalan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Seorang tokoh ya, di dalam Ibrani, sebelum kita ke sini, saudara, di dalam Ibrani 10 ayat 24-25, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling mengasihi, menasihati, semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi di sini dikatakan, saudara, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti kebiasaan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling saudara, mengasihi dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan, saudara. Ya, saya baca di sini kehapus ya. Nah, di sini dikatakan marilah kita saling menasihati, giat melakukan ya. Saling memperhatikan. Tuhan mau kita terproses di dalam komunitas yang saling mengasihi, saling memperhatikan, bukan komunitas dalam gosip ya, saudara. Kasih karunia menjadi nyata dengan kasih karunia bukan hanya konsep. Lewat ini kita Tuhan bawa kepada satu iman kepada iman yang lain, satu anugerah kepada anugerah yang lain, kepada satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Jadi jangan jauhkan dirimu dari pertemuan ibadah. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara berkata, Pak, saya ini orang yang rajin bersekutu, mengikuti acara ibadah di sana sini. Pagi saya ibadah di gereja tetangga, lalu agak siangannya saya gereja di tempat Bapak. Saya ini orang yang banyak mengikuti ibadah, Pak. Tapi saudara, saya mau kasih tahu, itu namanya jemaat jalan. Itu namanya jemaat pengunjung. Saudara nggak bisa bertumbuh dengan baik. Saudara nggak bisa tertanam dengan baik. Nah, yang Tuhan mau, saudara, kita tertanam dengan baik. Kita perlu ada di satu komunitas yang sungguh-sungguh mengenal kita dan yang kita kenal, untuk kita dibangun di dalamnya. Jadi saudara, dalam Matius 16 ya, nih kesini dulu. Oke, ini ini. Seorang Craig Groeschel berkata, kegagalan bukan sebuah pilihan, tetapi suatu pasti yang perlu terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa kita perlu gagal? Supaya tidak hidup lagi dengan kekuatanmu, tidak hidup lagi dengan pikiranmu, tidak hidup lagi dengan cara, tujuan, maksud dari dirimu. Ini semua adalah unsur dosa, selfish namanya. Melainkan kita hidup selfless untuk Allah, menanggalkan hidup yang lama. Kita angkat tangan dan berkata, Tuhan, aku perlu Engkau dalam kehidupanku. Kita hanya akan memandang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Justru di situ ada kemuliaan, mujizat. Kita ingat minggu yang lalu, Yesus itu didobatkan bukan pada waktu dia dielulukan,
bukan pada waktu dia melakukan mujizat, bukan pada waktu dia melakukan melayani sana sini, tetapi Yesus dinobatkan menjadi raja, dimahkotai kemuliaan dan rahmat pada waktu dia disalibkan. Kapan anak-anak Tuhan juga menerima kemuliaan dan hormat? Waktu kita mau rela menyangkal diri dalam hidup kita. Petrus dari batu karang jadi batu sandungan. Jangan takut gagal dalam bisnis, dalam bekerja, dalam belajar, dalam bersahabat, dalam berpacaran, dalam berkeluarga, bahkan melayani. Jangan takut gagal, karena Tuhan bekerja. Dia ada dan menunjukkan rahasia bagi kita melalui kegagalan kita. Rahasia bangkit dari kegagalan kita bisa kenal dari apa yang Petrus alami. Apa rahasia bangkit dari kegagalan? Tadi Presiden Amerika berkata, bukan seberapa banyak kita gagal, tetapi seberapa banyak kita bangkit dari kegagalan kita. Nah, rahasia untuk bangkit dari kegagalan itu ada di Matius 16 ayat 24. Yuk, terakhir. Sama, 1, 2, 3 ya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Apa maksudnya, saudara? Saudara sadar Anda tidak mampu. Kita meninggalkan hidup kita yang lama. Kita tidak ada lagi hidup untuk diri kita, tetapi hidup kita untuk Allah. Kita belajar, kita untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan, aku gak mampu. Salib itu artinya kita udah mati terhadap diri kita sendiri. Kalau kita udah mati terhadap diri kita sendiri, maka Yesus yang harusnya hidup di dalam diri kita. Kita sadar kita nggak mampu. Kita sadar kita nggak bisa melakukan apa-apa di luar Kristus. Di saat itulah Kristus bekerja di dalam hidup. Makanya semua kesaksian selalu berbunyi sama, saudara. Selalu berkata, saat ku tak sanggup lagi, saat aku sudah mentok, saat aku nggak bisa lagi, saat saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Justru disitulah Tuhan melakukan mujizat. Justru disitulah Tuhan melakukan perubahan dalam hidup kita. Nah, saudaraku, waktu kita berbicara tentang memikul salib, waktu kita mengalami kegagalan, justru disitulah menolong kita untuk memikul salib setiap hari dalam hidup kita. Salib itu adalah tanda kematian. Salib Kristus sudah kosong, kuburnya sudah kosong. Itu menunjukkan kepada kita Yesus sudah menang. Maka kalau Yesus sudah menang, maka waktu kita ada dalam Yesus, Dia memberikan kemenangan. Yesus yang sama memberikan kemenangan buat kita. Karena Dia tidak pernah gagal. Dia Allah yang tidak pernah gagal. Hari ini mengundang saudara untuk masuk dalam rencananya. Tim Keller, seorang tokoh reformer, ya, berkata, semakin kita melihat ketidaksempurnaan kita, semakin kita melihat dosa kita, semakin kita melihat kelemahan kita, kita melihat kasih karunia Allah begitu berharga dan begitu luas, luar biasa, serta memberikan kita kekuatan. Waktu Petrus tenggelam di air, saudara, seperti inilah Petrus melihat Yesus. Waktu Petrus tenggelam di air, dia gagal, saudara. Siapa yang menolong Petrus? Yesus yang menolong Petrus. Petrus gagal, kehilangan fokus karena tiupan angin dan melihat ombak dan badai. Tapi dalam kegagalan Petrus ada Yesus yang mengulurkan tangan. Dia tidak pernah meninggalkan Petrus. Waktu saudara mengikut Tuhan, saudara gagal, ada Yesus yang siap menolong saudara, yang siap mengangkat kita dari kegagalan kita. Ialah Immanuel. Tidak seorang pun di antara kita yang Dia tinggalkan. Dia peduli dan memperhatikan kita. Dia mengulurkan tangannya dalam setiap kegagalan yang kita alami. Mungkin di waktu yang lalu saudara gagal sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua. Hari ini Yesus yang sama mengulurkan tangannya untuk mengangkat kita dari kegagalan kita. Haleluya. Makanya dikatakan, saudara, Dia adalah Allah. Waktu Paulus bilang tentang kelemahannya kepada Tuhan, Tuhan bilang kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu,
Sebab justru dalam kelemahanku kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Mari kita bangkit berdiri. Mari saudara, kita biarkan firman-Nya bekerja dalam hidup kita. Biarkan firman-Nya menguasai hati kita.